Oke, kali ini kita akan membahas caranya, tips agar karburator PE kita lebih maksimal, baik secara fitur dan juga secara performa. Berlaku buat PE 24, 26, 28, 30 sampai 31. Seru nih. Yang paling seru ini bisa kita mulai dengan harga 500 ribuan. Kita udah bisa mengupgrade si karburator PE itu. Gimana caranya dan tipsnya? Ikutin terus, wajib sampai tamat Gan, supaya ilmunya dapat semua Gan. Ini dia Gan, gaspol, mantap. Oke, karburator P28, 24, 26 saya keluarkan dulu. Oke, contohnya di 28 dulu ya saya keluarkan. Oke, ini sebetulnya banyak karburator saya ya. Mulai di ukuran 24, 26, 28, 30, 31. Nah, ini saya contoh sebagian karburator yang saya punya. Contoh, masih banyak di gudang ya. Ini kebetulan ada yang udah di-upgrade, ada yang belum. Oke, saya contohkan satu dulu. Merek, abaikan mereknya ya. Ketika kita beli karburator, contoh ya. Ini PE28. Yang kita dapatkan ini tentu si unit karburator PE28 itu sendiri ya kan ya. Nah, misalnya juga kita beli PE24. Nah, ini 24. Terus misalnya kita beli PE26. Nah, misalnya ini 26. Untuk merek abaikan sekali lagi, ini hanya sekadar contoh ya. Oke, bicara PE28, ini saya juga pakai ya kan ya. Di mesin Daytona Anima saya. Kebetulan udah upgrade juga, nanti saya bongkar tipsnya seperti apa. Nah, saya pakai juga di Yamaha NX King tuh. Pakai PE28 ini ya, pakai seri PE juga. Yang di Ninja juga ya. Cuma memang kadang kita bisa memaksimalkan atau mengupgrade si PE itu sendiri. Contoh ya, ini saya contoh beberapa merek banyak ya. Nah, biasanya ketika kita membeli karburator PE, ini contoh 28 ya. Biasa sistem cuknya itu sistem cuk standar NSRSP. Karena si PE28 itu ini kan standar NSRSP yang sistem cuknya itu sistem kabel yang ditarik. Atau misalnya kita beli yang PE24 misalnya ya. Misalnya beli PE24 ini standarnya no padas, sistem tarik langsung juga ya. Nah, kita bisa maksimalkan fitur yang ini yang pada PE28 atau PE24 karena pada PE26 ada yang sistem begini, udah ada cuknya sistem begini ya. Untuk pada PE26 ya. Jadi ini PE24, PE26 kita bisa PE28, PE24 kita bisa maksimalkan dari segi sistem cuk. Karena rata-rata kalau kita beli PE cuknya itu kita jarang bisa aktifkan karena modelnya model begini. Ini abaikan sekali lagi mereknya. Modelnya model begini. Memang ada beberapa karburator yang udah cuknya sistem kayak begini. Nah, kayak begini ya. Ini sistemnya sama dengan PE atau PWL. Kita juga, tapi harganya mahal biasanya yang udah ada begitu. Nah, kita bisa memulai dengan harga 500 perak memaksimalkan cuk ini ya. Supaya bisa ditarik. Yang paling gampang memang kita ganti si ininya, si cuknya dengan punya PWL atau PWK. Nah, PWK kan standarnya begini ya. Standarnya PWK begini ya. Tuh, standar PWK begini standarnya. Tuh, saya punya dua PWK. Ini contoh sebagai contoh, banyak ya, masih banyak. Sistemnya sistem langsung ditarik ya, tanpa kabel. Kita bisa pakai punya cuk PWK atau PWL. PWL itu standarnya Ninja ya. Standarnya Ninja bentar mana? Nah, ini ya. Ini PWL standarnya Ninja. Nah, ini PWL ya. Ini karburator PWL ya. Standarnya Ninja itu sistemnya langsung ditarik ya. Kita bisa pindahkan ke PE28 atau 24. Bentar ya, saya langsung praktekkan ya. Nanti untuk 500 perak juga bisa dimulai dengan 500 perak. Bentar ini dulu ya. Caranya cukup simple, yaitu kita beli cuk PWK. Ini mulai ada di online itu harganya mulai 10 ribuan, 15 ribu. Atau beli yang saya beli biasanya satu paket ya. Contoh misalnya saya beli, ini contoh ya merek Ngo. Satu paket ada pilot jet, main jet dan lain sebagainya. Ada packing dan ada cuk ya. Ini harganya 50 ribu atau 70 ribu. Tapi semua dapat ya. Tapi beli ininya aja bisa ya. Pakai punya PWK ya. Ini pakai punya PWK. Jadi kita gampang. Jadi kita tinggal pasang aja. Contoh ya. Kita lepas ini ya. Kita lepas cuk standar dari si PE28 atau misalnya PE24. Mana yang tadi PE24 itu? Nah, misalnya PE24 ini kalau PE26 ada yang model sistem begini ya. Ya. Ada yang model sistem begini jadi nggak usah diganti tuh ya, model begini. Oke. Nah, caranya
Kita buka dulu bagian yang ini, cuk standar PE28 atau PE24 ya. Kita buka. Oke, gampang bukanya ya. Cukup dengan kunci 14 aja ya. Cukup 14 aja kita buka, gampang ya, saya buka. Oke, ini yang udah terbuka aja ya. Supaya cepat. Nah, ini udah terbuka, gampang ya, kita keluarkan cuknya ini ya. Jadi di dalam itu mekanismenya cuk ya, katup cuk. Terus pair dengan ini ya untuk kabel. Ini standar yang PE28 NSR ya. Oke, setelah terlepas, kita langsung pasang aja ya. Langsung pasang aja ya. Begini gampang sekali ya. Pasangnya gampang sekali bersama kucing racing yang tukang molor. Oke, abaikan mereknya. Ini kisaran mengupgrade ini 15.000 ya. Karena yang saya lihat di online ini harganya 15.000 ya. Kita sebut aja ini 15.000. Ada yang lebih hemat lagi nanti. Nah, udah sistem begini yang awalnya dari begini ya. Biasanya begini kita mau ngecuk aja susah ya. Karena ini mau narik bagaimana? Karena sistemnya sistem standar NSR itu kabel langsung ditarik. Kita langsung bisa tarik langsung. Nah, ya. Oke, yang kedua, mengaktifkan cuk. Ini tentu mengupgrade fitur. Yang tadinya kita mau mengaktifkan fitur cuknya susah. Jadi bisa. Yang kedua, harganya sangat murah. Cukup dengan modal 500 perak. Dengan cara apa? Dengan pakai kabel TIS ya. Gampang sekali. Caranya seperti ini. Sebetulnya udah dibahas di video lama saya, mungkin saya nanti sediakan linknya di deskripsi ya, bersama kucing racing yang pelengap-pelengap. Oke, yang pertama ketika kita beli karburator ya, PE28 misalnya, kita beli kabel TIS biasa di saya itu 1000 dapat 2 atau 1000 dapat 3, bahkan ini ya kurang lebih 500 perak ya kabel TIS. Caranya gampang, buka si cuk ini. Oke, udah terbuka cuknya ya katupnya ambil. Nah, lalu si katup cuknya kita selipin. Si kabel TIS ini masukin ke sini. Ini kan agak kurang masuk, kita babat aja pakai cutter ya supaya ini masuk ke situ ya. Oke, setelah kita potong ya sehingga sampai jadi bisa masuk begini ya. Oke, setelah masuk gampang, tinggal masukin aja ke karburatornya lagi. Masukinnya gampang ya, urutan tadi ke belakang, ini pair masuk ke sini ya. Tuh. Pair masuk ke sini, terus kita masukin ini ya. Tuh, seperti tadi ya. Tuh ya. Masukin ya ke bagian sini. Sehingga ini nongol ya, kita siap masukkan lagi ke dalam karburatornya ya. Ya, masukinnya gampang seperti ini ya. Terus kita kunci pakai ini ya. Pakai apa tadi kencenginnya pakai kunci pas 14, lihat ya. Bentar. Ini modal 500.000 500 perak. Tapi bisa memaksimalkan fitur yang ada pada PE. Oke, kita kencangkan. Ya, oke. Dan akhirnya hanya dengan modal 500 perak, fitur di PE yang tadinya tidak berfungsi, kita bisa fungsikan ya. Lihat, perhatikan baik-baik tuh ya. Kita bisa cuk, kalau mau ngecuk kita tinggal tarik. Ini ketarik ya. Tuh, ketarik ya. Jadi cuk aktif dengan modal kabel TIS. Udah dibahas di video lama saya ya kan ya. Yang lebih enak memang seperti tadi ya. Kita pakai yang pakai punya cuknya PWL atau PWK. Nah ya, oke. Seperti ini yang udah saya praktekkan tuh. Cuman PWK ketika pakai cuk PWL atau PWK, kita bisa ini pakai PWK ya. Ditarik, langsung diem. Dimatiin, langsung diem. Cuman kalau sistem tarik yang tadi seperti ini, kita harus tarik terus ya. Sampai ngecuk baru balikin ya. Tapi lumayan dah dengan 500 fitur ini aktif ya. Oke, selanjutnya kita maksimalkan dari sisi performa. Nah, ini super gampang. Memang sih ada yang dengan cara remote dan lain sebagainya. Tapi yang paling sederhana dulu ya. Dengan modal hanya sekitar 30 ribuan. Mulai 30 ribuan ya. Sampai 70 ribuan paling mahal. Kita bisa mengupgrade performanya. Oke, seperti apa caranya? Ini dia ya. Dengan cara mengubah si dalaman karburator si PE memakai PWK. Ini saya contoh ya. Ini saya contoh pakai merek CPO ya. Nah, bisa kita pakai nozzle dan head nozzle yang satu paket memakai PWK ya. PWK itu banyak ya. Ada 8 lubang, ada 10 lubang, ada 30 lubang, 18 lubang, 16 lubang, macam-macam. Tapi kita cukup pakai nozzle PWK. Kita praktek langsung ya. Yang pakai 8 hole standarnya ini ya PWK, termasuk main jetnya. Macam-macam ya. Di pasaran ada yang harga mulai 30 ribuan, ada yang 50 ribu sampai 70 ribuan seperti ini. Saya pakai merek CPO aja karena bahannya juga lumayan oke. Sekarang kita praktekkan langsung. Kita ganti.
Oke, seperti kita ketahui kalau pada karburator PE, ya baik PE 24, 26, 28, 30 ini berlaku buat semua PE ya. Baik PE 24, mana tadi 24 itu? Yang tadi ya 24, 26 ya. 26 24 28 30, mana 30? 30 ya. Terus 31, mana 31? 31 ya. 31 ya, banyak ya, ini merek sebagai contoh. Jadi ini bisa berlaku untuk P24, 26, 28, 30, 31. Bisa diganti nozzle-nya dengan head nozzle dengan PWK. Performanya makin mantap. Ini ya. Nah, ini PE, ini contoh saya juga buka yang 24 aja deh, 24 juga ya. Bentar. Nah, ini contoh saya punya PE24 dengan PE28. 26 juga sama ya. Nah, ininya nozzle-nya ya. Ini itu kan nozzle PE begini, kita ganti nozzle-nya dengan PWK. Nah, kita buka ya. Bukanya gampang ya. Pakai kunci ya. Ini udah dilonggarin contoh ya. Kita ganti dengan tadi ya, dengan tadi. Head nozzle-nya juga sekalian lebih bagus, yang satu paket biasanya udah dengan head nozzle ya diganti. Nah, oke. Nah, head nozzle itu ya. Head nozzle itu ya. Oke, sekarang kita ganti ya. Cara lepas head nozzle gampang, tinggal totok aja. Tuh, copot ya. Ini head nozzle-nya ya. Oke, sekarang kita ganti ya dengan punya PWK. Saran saya pilih yang 8 lubang. Ini hanya sebagai contoh ya merek ya. Nah, kita pasang yang 8 lubang. Tapi mau nggak mau main jetnya juga pakai yang PWK ya. Nah pak. Misalnya tadinya saya pakai PE contoh ya. PE24. Pilot jetnya 38 misalnya, main jetnya 110 ya, tinggal beli aja main jet 110 PWK ya. Jadi ini ya, pasang head nozzle-nya, pasang nozzle-nya yang 8 hole ya. Oke, pakai kunci 9 atau 8 biasanya. Oke, pasang ya. Selanjutnya udah pasang begini gampang, tinggal pasang main jet. Misalnya tadi seperti tadi ya, kalau pada main jet asalnya kita main jet disamain nggak masalah, emang biasa sama ya, kalau tanpa ubahan settingan. Misalnya kita tadi pakai 110, ini misalnya contoh tadi kita pakai 110 standarnya, yang PE kita ganti juga pakai 110 misalnya. Ya contoh ya, misalnya ini 115 tadinya, gantinya lagi juga beli yang 115 contoh misalnya 115. Kayak ini misalnya ya. Atau misalnya ini 105 lah contoh, misalnya tadinya awalnya 105 ganti 105 ya, pakai PWK juga ya. Pokoknya disesuaikan, disamain. Yang tadinya misalnya PE 100 ya 100 juga ya, pasang. Ya. Pasangnya pakai kunci berapa ini lupa lagi. Bisa pakai kunci Inggris juga, bisa pakai tang juga. Oke, tinggal kita kencangkan aja. Nah, ini udah ya. Ini udah siap tempur ya. Kalau jarum bisa pakai yang dari paket ini, atau bisa tetap mempertahankan bawaan si PE ya. Jarum bisa tetap mempertahankan standar PE atau sekalian ganti juga. Tapi saya biasa untuk settingan pertama, saran saya pakai jarumnya bawaan dulu aja dari PE ya. Bawaannya dari si karburator PE itu sendiri. Nanti kalau udah mau upgrade baru ganti jarumnya ini. Tapi kalau mau ganti jarum sekalian juga nggak masalah. Oke, ini udah meningkatkan performa. Nah, ada yang cara yang itu ya. Tadi pakai cuk model sistem tarik 500 perak ya, pakai kabel tis. Terus yang pakai sistem cuknya PWK itu ya anggaplah 15 ribuan. Kalau ganti nozzle yang paling mahal dengan head nozzle dengan yang satu paket ini sekitar 50-75. Nah, itu sangat hemat ya, tapi performa dan fitur tentu meningkat. Yang kedua ini memang, yang selanjutnya ini memang berapa ya? 1 2 3 4. Ini fiturnya memang lebih advance lagi ya. Ini caranya reamer dan ubah moncong lebih super flow. Karena PE itu moncongnya ada yang sistem yang moncong biasa seperti ini. Ya ini PE26 ya, moncong biasa begini. Nah, tapi ini saya jelaskan dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Ini untuk spek yang udah upgrade atau spek yang lebih lanjut lah kasarnya. Dengan hanya mengganti nozzle dan head nozzle pakai punya PWK, sebetulnya itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan harian dan korek harian. Performanya pasti lebih bagus. Tapi misalnya kalau pingin lebih luar biasa lagi bang, bisa. Betulan saya ada contohnya.
di motor Astra Grand saya, mesin Daytona. Wow, gahar. Nah, ini caranya dengan apa? Ada 3. Bisa dengan cara reamer yang pertama, yang paling mudah. Dengan cara mengubah moncong ya. Dengan cara mengganti skep yang lebih besar. Ini dia caranya kan. Ini tingkat lebih lanjut lagi. Oke, nah kita lanjut. Lebih advance lagi, lebih tingkat lebih lanjut. Ini harganya mulai dari 100 ribuan, yaitu dengan cara merimer. Ini kan standarnya 28 ya. Standarnya 28 diameternya, penturinya ini ya. Penturinya ini 28 ya. Kalau diameter karburatornya kadang beda-beda, ada yang 28 juga, ada yang 29, ada yang 28,5 ya. Ini udah dijelaskan ya tentang penturi dan diameter karburator ya. Nanti mungkin saya sediakan linknya di deskripsi. Kita fokus di penturi. Nah, penturi standar 28, kita reamer menjadi contoh punya saya ini 30 ya. Besar ya, lebih besar. Buka dulu skepnya, saya buka dulu lah supaya kelihatan. Oke, ini penturinya ukuran 28. Kita rubah menjadi 30 tuh, kelihatan besar banget ya. Bentar. Tuh kelihatan besar banget ya. Tuh, yang ini 30 di reamer. Yang ini 28. Ya, beda ya, kecil, gede. Tuh. Ini reamer ukuran 28 dari 30 ini harganya kalau di daerah saya 100 ribu di tukang bubut ya. Jadi hasil reamerannya nanti begini ya. Ini 28, ini 30. Kelihatan bedanya ya. Ini kecil, ini gede. Jadi ini untuk meningkatkan performa ya, karena floretnya jadi lebih besar ya. Ini penturinya jadi 30. Terus diameter karburatornya saya bikin 30,5 atau 31. Ini beda ya. Penturi dengan diameter beda, udah saya bahas juga di video lama saya. Saya sediakan nanti linknya di deskripsi. Itu dengan hanya modal sekitar 100 ribuan ya, mungkin paling mahal 150 ribu. Reamer aja ya. Itu udah meningkatkan performa jauh sekali, bisa meningkatkan performa antara 10 sampai 15% dari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya bisa dengan cara mengubah moncongnya menjadi super flow banget. Karena PE itu pada dasarnya ada yang tipe moncongnya itu tipe biasa begini seperti Sudco, RM. Nah, ini moncongnya seperti ini, atau NSR, SP yang modelnya begini. Tapi kita bisa maksimalkan lagi menjadi super flow banget. Nah, ini dia menjadi super flow banget kan ya. Ini untuk meningkatkan gas speed. Jadi tadi flow rate-nya gede, gas speed-nya juga bagus. Nah, ini mengubah moncong menjadi begini itu harganya ya 100 ribuan lagi juga lah. Tapi kalau paket di saya ya antara merubah ngerimer jadi 30 dan moncong di super flow kan begini 150 ribu. Ya anggaplah paling mahal mungkin 200 gitu ya. Tergantung daerah-daerah dan tukang bubutnya. Oke. Ini tadi reamer itu meningkatkan flow rate ya, dan ini bagus untuk kepada gas speed. Udah saya bahas juga di video lama saya tentang flow rate, CFM dan gas speed ya. Oke, udah nanti saya mungkin sediakan linknya di deskripsi. Ya itu ya. Nah selanjutnya yang paling advance banget, biasa suka dipakai untuk balap, road race, drag dan lain sebagainya, itu biasanya mengubah skepnya juga, karena standarnya skepnya ini ya. Nah, ini kan 30 ya diameternya ya. Ini 30 bisa menjadi 32. Nah, bisa diubah menjadi 32 nih, lihat ya, diameternya beda tuh. Ini diameter 30, diameter skepnya ya. Ini 32 bisa diubah ya. Jadi nanti kita ke tukang bubutnya ngerubah di sini ya. Sehingga jadi masuk. Ini mungkin contohnya adalah sebagai contoh aja nih, nggak apa-apa ya. Ini ya, tuh. Ini di PWL sih, tapi sama aja sih. Nah, ini kan 30 tuh ya. Longgar. Ketika kita ngerubah skepnya menjadi 32, jadi masuk yang 32 ini tuh. 32 jadi masuk ya, jadi gede begini ya. Ini 32. Yang tadi kan 30 ini ya, 30 tuh. Kalau dimasukin jadi lebih longgar tuh. Karena udah digedein. Nah, itu cara yang paling terbaiknya. Jadi beberapa item yang ini yang untuk kelas pro lah kasarnya, di reamer diganti nozzle PWK, terus diubah skep lebih gede, itu mungkin kisarannya sekitar 2,5-300 ya. Oke, mungkin itu aja, takut terlalu panjang videonya, nanti saya mungkin bahas lebih detail. Jadi mulai dengan 500 perakan kita bisa memaksimalkan fitur dari PE28, terus dengan mengganti nozzle dan head nozzle dari PWK itu udah meningkatkan performa sekitar ya lumayan, performanya naik sekitar 5%-an sampai 10%. Tapi kalau mau mantap lagi,
bisa dengan cara reamer itu performa naik antara 10 sampai 20 persenan ya. Terus yang ubah scape dan sebagainya itu lebih mantap lagi ya kan ya. Jadi itu cara memaksimalkan performa karburator PE mulai dari PE 28, 26, 24, 30, 31 sama ya. Itu seperti itu. Oke, mantap. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro si Mr. Teknik. Mantap gaspol.